Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, berhenti memperlakukanku seperti anak kecil. Malicious Compliance ini dari ibuku. Itu hampir 19 tahun yang lalu. Tapi aku pikir kalian semua mungkin menganggapnya agak lucu. Aku yakin ada cerita serupa tentang orang tua yang melakukan hal yang sama. Adik bungsu, seorang pemalas ketika dia masih remaja. Ini terjadi selama liburan musim panas dari sekolah. Orang tua kami mengharuskan kami untuk berada di tempat tidur pada jam 10 malam pada hari kerja, bahkan saat istirahat dari sekolah. Karena ayah kami harus berangkat kerja pada jam setengah 6 pagi. Ini telah menjadi aturan selama bertahun-tahun. Ibuku adalah seorang ibu yang tinggal di rumah yang melakukan hal-hal rumah tangga untuk kita semua yang tidak harus dia lakukan. Tetapi dia senang melihat keluarganya bahagia. Adik, baru-baru ini berulang tahun ke-14 beberapa hari sebelumnya. Dan cukup beruntung telah diberi hadiah Xbox dan 2 game yang sangat dia inginkan. Di keluarga kami, ini adalah masalah besar. Karena orang tua kami meskipun tidak miskin, tidak terlalu banyak uang dan telah menabung untuk itu dengan memotong kupon dan mengurangi kemewahan yang mereka nikmati. Suatu hari selama istirahat ini, adik yang berusia 14 tahun sedang bermain Xbox yang baru diperolehnya, belum bersiap-siap untuk tidur, dan itu akan datang pada jam 10 malam. Aku sudah bersiap-siap dan sedang membaca buku. Saat itu aku sedang duduk di bangku SMA. Aku pikir itu sopan santun untuk diam karena aku tinggal di sana gratis. Ibu memberitahu adik bahwa dia harus pergi tidur dan meminta mematikan Xbox-nya. Tiba-tiba, Xbox tampaknya menjadi alasan dia tidak menyukai aturan lagi. Ibu terlihat sangat kesal pada adik yang tidak tahu berterima kasih, mengatakan kepada adik bahwa itu bukan pilihan dan dia harus tidur sekarang. Adik, tapi kenapa kakak bisa begadang? Itu tidak adil. Ibu, karena dia sudah dewasa. Kamu harus tidur sekarang juga. Adik, enggak, berhenti memperlakukanku seperti anak kecil. Aku bukan anak kecil lagi. Aku melihat ibu mendapatkan ekspresi lucu di wajahnya. Dia tersenyum. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada saat ini. Dan aku cukup terkejut karena biasanya pada titik ini dia akan menjatuhkan palu sanksi dan mungkin mengambil Xbox. Tapi tidak, dia hanya mengatakan, "Oke," dan pergi ke dapur di mana aku melihatnya membisikkan sesuatu kepada ayah kami. Tapi aku terlalu jauh untuk mendengar. Ayah pergi ke garasi di mana dia menyimpan barang-barang pertukangannya, dan kembali dengan penyumbat telinga di tangannya, dan orang tua kami pergi tidur. Aku menuju tidur hampir 1 jam kemudian. Adikku masih main game. Keesokan paginya, adik tidak bangun sampai sebelum tengah hari dan makan sereal. Kemudian waktu makan malam tiba. Ibu telah membuat casserole terong. Adikku benci terong. Biasanya dia akan membuat sesuatu yang lain untuknya. Tidak kali ini. Adik, mana makananku? Ibu, oh, ada beberapa bahan di dapur yang bisa kamu masak untuk makan malam. Adikku akhirnya makan sereal lagi karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Beberapa hari kemudian, dia tidak punya pakaian bersih yang tersisa. Adik, Mom, aku tidak punya apa-apa untuk dikenakan. Ibu tersenyum seperti kucing kasir. Aku biasanya mencuci pakaian pada hari Jumat. Hari apa kamu ingin menggunakan mesin cuci? Adik, tapi... Ibu, bagaimana kalau hari Sabtu? Mesin cuci kosong hari itu. Oh, lihat, hari ini adalah hari Sabtu. Jangan ragu untuk menggunakannya. Adik berjalan keluar kamar untuk berbaring di teras dan membaca. Saat dia melewati dapur, dia melewati ayahku dan mereka berdua tertawa. Adik terus memakai pakaiannya yang dipenuhi bau. Yikes. Saat makan malam, orang tua mengumumkan bahwa mereka akan membawa kami ke pertunjukan siang hari Minggu pagi Terminator. Aku pikir itu yang ketiga. Adik benar-benar ingin pergi ke sana. Ibuku bilang kami ingin pergi jam 10 pagi untuk pertunjukan jam setengah 11 pagi. Seingatku, saat itu sudah menjelang pagi. Nah, adikku begadang lagi main Xbox. Sudah hampir waktunya untuk pergi, dan adik masih belum bangun. Biasanya ibu kami akan memintanya untuk pergi tidur pada tengah malam di akhir pekan. Tetapi ibu dengan malicious compliance yang baik memutuskan bahwa dia tidak ingin memaksakan diri berdebat dengannya. Saat kami memakai sepatu kami, aku berkata, "Hei, apakah hanya kami?" "Ya, kita semua tahu waktu sebelumnya. Jangan khawatir, adikmu akan baik-baik saja." "Ayah, dia akan sangat marah," dan tersenyum pada ibuku. Kami semua pergi menikmati film, termasuk saudara kami yang lain.
Kemudian orang tua kami mengajak kami makan siang. Kami kembali ke rumah sekitar jam 2 siang kira-kira. Dan adik datang dengan berlari menuruni tangga, masih dengan pakaian kotornya yang belum dicuci, dengan air mata di matanya. "Adik, kenapa kalian pergi tanpa aku? Aku juga ingin melihat Terminator." "Ibu, itu benar-benar menyebalkan. Orang dewasa lainnya pergi tidur tepat waktu. Kamu minta aku untuk tidak memperlakukan seperti anak kecil lagi. Maaf kamu melewatkannya. Mungkin jika kamu bertanya kepada tetangga apakah mereka perlu memotong rumput, kamu dapat membuat cukup uang untuk membeli tiket film dan tiket bus untuk sampai ke sana." Dia hanya menatapnya dan menangis lebih keras. Adik dan orang tua pergi untuk berbicara. Rupanya saudara makan sereal untuk makan siang ketika kami pergi ke restoran dan dia juga salty tentang itu. Malam itu, adik pergi tidur tepat jam 10 malam. Sebagai bonus, ibu mengajarinya cara mencuci pakaian sendiri dan keterampilan dasar memasak selama sebulan ke depan. Dia tampaknya lebih bahagia, mulai berterima kasih kepada ibu saat dia melakukan sesuatu untuknya, dan ibu akhirnya mengatakan kepadanya bahwa dia sangat bangga dia memutuskan untuk menghormati anggota keluarga lainnya. Orang tua sangat senang dengan perubahan sikapnya, sehingga ibu mengajaknya dan temannya untuk menonton film. Masih diputar di bioskop murahan. Cerita kedua. Lemburan. Aku bekerja sebagai teller penuh waktu dan akhir-akhir ini kami sangat kekurangan staf. Biasanya aku melakukan 80 jam per periode pembayaran, 2 minggu, dan bekerja setiap hari Sabtu. Pekan-pekan aku bekerja pada hari Sabtu, aku seharusnya mendapatkan setengah hari, tetapi karena kepegawaianku tidak lagi mendapatkannya. Aku juga bekerja 1 jam ekstra 2 hari seminggu untuk menutupi rekan kerja yang pergi ke sekolah. Jadi jelas aku mendapatkan beberapa lembur. Untuk mengimbangi ini, aku sampai ke toko mepet jam 9 saat kami buka, daripada jam setengah 9 pagi, karena aku suka tidur. Suatu hari, aku dipojokkan oleh bosku. "Opi." "Ya bos, aku perhatikan kamu datang jam 9 kurang 5 menit, bukannya jam setengah 9. "Ya bu, aku..." "Nggak ada alasan. Jam kerja adalah jam setengah 9 sampai jam setengah 6 sore." "Oke bu." Aku pikir kalian dapat melihat kemana arahnya. Jadi selama seminggu terakhir, aku di sini tepat jam setengah 9 pagi, dan tidak pergi sampai jam setengah 6 sore atau jam 6 sore pada hari-hari aku cover shift seseorang. Baru saja memeriksa jam, dan aku hampir 50 jam dalam 1 minggu, ketika sebelumnya aku mendapatkan mungkin 5 jam dalam 2 minggu. Aku lelah, tetapi kepicikan mendorong aku. Mereka bisa membayar paruh waktu selama 2 minggu untuk lembur yang aku lakukan dalam 1 minggu. Tetapi, kami tidak tahu apakah kami mampu menggaji teller lain. Nah, semoga berhasil menggajiku. Cerita ketiga. Ingin kita libatkan polisi? Nggak masalah. Makan siang beberapa tahun yang lalu dengan beberapa rekan kerja. Kami telah selesai, dan aku mundur dari tempat parkir ke jalan dengan 2 pria lain yang bersama aku di dalam mobil. Kami semua profesional, semua dalam setelan jas, semua orang dewasa yang rapi. Jelas bukan orang yang mencoba menarik apapun. Kita akan pergi makan siang. Saat aku mundur, aku merasakan bunyi gedebuk. Seorang mahasiswa muda telah mundur ke sisi kendaraanku. Aku mengatakan sisi untuk menetapkan fakta penting. Aku sudah berada di tengah jalan. Mahasiswa itu mundur dari tempat seberang jalan. Ketika mereka terjebak, aku sudah di jalan, dan tabrakan adalah kesalahan mereka. Aku keluar dan itu bukan masalah besar bagiku. Aku memberitahu mereka bahwa aku baik-baik saja menukar asuransi, dan aku akan mengajukan serta mengurusnya. Mahasiswa itu sudah menelpon orang tua mereka, dan ternyata ketika menjelaskan sesuatu kepada ayah mereka mengatakan beberapa setengah kebenaran untuk menyindir bahwa itu sebenarnya salahku. Ayah Ole ditelepon bersikeras menelpon polisi untuk mendapatkan laporan, dan mencoba mencegah aku bermain lidah. Baik, olehku. Isyarat malicious compliance. Mereka menghubungi polisi dan akhirnya tiba. Sebelum aku memindahkan kendaraanku, aku mengambil foto dari setiap sudut dan melakukan video walk around. Polisi membuka pintunya yang diparkir di seberang jalan, dan mahasiswa itu menggariskannya untuknya, berbicara 90 mil per menit, lengkap dengan gerakan tangan liar yang mencoba meniru apa yang telah terjadi saat mereka berjalan. Aku tidak mendengar apa yang dikatakan mahasiswa itu, tetapi aku mendengar polisi. Pada titik ini, di samping kerusakan pada kendaraan yang aku katakan. "Ya, apa yang kamu katakan jelas tidak terjadi di sini, nak." Polisi mendapatkan semua informasi asuransi yang dipertukarkan. Berbicara kepada aku dan 2 rekan yang menyajikan cerita yang konsisten, yang cocok dengan penyok yang jelas di kendaraanku. Kemudian polisi pergi dengan selembar tilang kepada mahasiswa itu.
Polisi berbicara agar aku melanjutkan hariku. Sementara anak itu mencoba berbicara tentang tilangnya. Asuransi mobilku dibayar untuk memperbaiki semuanya. Aku hanya mencoba menyelamatkan mahasiswa itu dari tilang polisi. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.